Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, "Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi, jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh," kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, "Kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari," kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. "Wid, kamu ada uang gak?" Dia bilang gitu, "Emangnya buat apa?" "Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut," kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. "Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau," kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, "Kayaknya kita ngejob bae." Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana.
Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya, makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan empal gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan empal gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya.
Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum.
Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan jenderal bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya, makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu.
Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi, jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol,
Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan jenderal bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Div Propam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya, makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara.
Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016.
Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan empal gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan empal gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam.
Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina.
Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi, jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan jenderal bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya, makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan jenderal bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya, makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi, jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhum ya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Div Propam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota akan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi, jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan jenderal bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya, makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhumnya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membeli Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi, jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhum ya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widyasari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widyasari sebesar Rp50.000. Wid, kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut, kata Widyasari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstraksi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstraksi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae.
Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno Duaji. Menurut Ricky, Susno Duaji yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur. Kok, kritikannya makin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas daripada Polri, katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam News yang tayang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ricky menyayangkan sikap Susno yang meminta agar Kapolres berinisial R, yang diduga kuat bernama AKBP Rano Hadianto, untuk segera dicopot dari jabatannya. Saat itu, Susno meminta seorang anggota Polri untuk mengantarkannya ke rumah makan Empal Gentong terdekat di sela waktu istirahat sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Buntut dari mengantarkan Susno, anggota polisi tersebut diperiksa oleh Propam atas perintah Kapolres R. Susno yang mengaku geram meminta agar Kapolres R itu dicopot lantaran ia merasa telah diintimidasi. Namun, Ricky menilai bahwa pemeriksaan itu merupakan kewenangan dari Kapolres. Anggota Polri diminta untuk mengantarkan Susno ke rumah makan Empal Gentong. Anggota kan melaksanakan tugas, atasan, Kapolres R, juga punya hak dan kewenangan untuk meriksa. Emang hak apa Susno Duaji merintah-merintah anggota, ujar Ricky. Ricky menyerang Susno untuk tidak menjadi pensiunan Polri yang berlagak sok suci. Ia juga meminta untuk tidak terlalu mencampuri internal Polri terlalu dalam. Karena kesal dengan sikap Susno, Ricky pun sampai membuka aib lama sang ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009 tersebut. Ia menyebut bahwa Susno Duaji tak sepenuhnya merupakan anggota yang bersih semasa aktif. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra.